kembali lagi dengan saya Eni Lestari. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Getting Started with Information Extraction pada chapter 5. Nah, di sini kita akan menginstal terlebih dahulu apa-apa yang harus dibutuhkan di sini. Nah, selanjutnya di sini apabila sudah selesai diinstal, maka kita masuk ke dalam yang pertama, Irregular Expression. Nah, di sini kita masuk ke dalam VS Code-nya, masuk ke dalam chapter 5-nya, lalu kita masuk ke dalam yang pertama. Yang pertama tadi kita lihat dulu Irregular Expression. Kita lihat itu kira-kira yang mana. Tunggu sebentar, kita lihat dulu. Expression, tunggu sebentar. Nah, berarti disingkat jadi reggae. Nah, di sini di import terlebih dahulu modul-modul yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya data file. Nah, data filenya ditujukan ke chapter 5 data science.csv yang ini, yang bagian ini. Nah, ini. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk di sini ada yang namanya fungsi. Nah, fungsi di sini yaitu get items, di mana ada df, regex, dan column names-nya. Nah, selanjutnya di sini df-nya itu column names-nya, lalu ada job description, dan di sini akan di-return si df-nya. Nah, oke. Selanjutnya di sini dia ada si plan-nya yaitu lebih besar dari 0, maka per itemnya dia akan ngejalanin si bagian ini. Oke. Bagian yang ini. Nah, maka selanjutnya dia akan di return items-nya. Selanjutnya di sini ada yang namanya fungsi get emails. Nah, get emails ini dia menggunakan original email, lalu di sini akan adanya yang URS juga. Jadi ada email, ada URS. Di sini ada fungsi main-nya, dia akan membaca si CSP-nya, lalu email, lalu dia akan nge-print email dan juga nge-print si URS-nya. Kita coba di sini langsung jalankan saja si bagian chapter 5 reggae-nya ini. Kita enter, kita lihat dulu di modulnya apakah sesuai atau tidak. Sesuai dengan modul atau kita lihat. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, yang pertama dia mengeluarkan emailnya terlebih dahulu, kayak email-emailnya dulu. Lalu setelah itu dia akan memunculkan si URL-nya seperti ini. Nah, kayak bagian ini. Oke. Selanjutnya kita clear dulu. Di sini kita masuk ke dua, yaitu finding similar string. Yang ini yang menggunakan Levenshtein. Nah, kita lihat di sini Levenshtein-nya. Langkah pertamanya yaitu kita import terlebih dahulu seperti biasa. Di sini menggunakan pandas, lalu import Levenshtein-nya, lalu di sini from chapter 5 yang reggae tadi kita import jadi get emails-nya. Si get emails-nya. Nah, lalu di sini ada namanya data file. Data filenya ini ditujukan ke chapter 5 yang data science.csv-nya tadi. Nah, yang ini. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi find Levenshtein-nya, lalu akan di-return si def-nya tadi. Lalu di sini ada find Jaro-nya. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam fungsi get class email-nya. Nah, di sini ada df-nya yaitu find-nya ditujukan ke email. Lalu di sini column name-nya yaitu distance to, ditambahkan email juga. Lalu selanjutnya kita lihat ke fungsi main-nya. Nah, di fungsi main-nya ini dia akan membaca si CSV-nya tadi, lalu emailnya akan di-get dan new df-nya ditujukan ke email, input string-nya ditujukan ke Rohit yang email orang ini. Lalu akan di-print si email, perintah email yang di atas tadi. Oke. Setelah itu kita coba jalankan lagi dengan perintah chapter 5. Lalu di sini sesuaikan itu Levenshtein ini, lalu tunggu sebentar, kita lihat outputannya bakal jadi seperti apa. Nah, dia akan mengeluarkan output yang email ini orang doang ya. Oke, nah cuma ini doang outputannya. Oke, selanjutnya di sini kita nah yang bagian ini, yang email ini doang.
Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam modulnya, kita lihat ini yang ini proportion entity regional. Nah ini yang spesi. Nah kita masuk ke perintah yang spesi ini, berarti yang ini tunggu, yang bagian atas. Nah trainer spesi ini. Nah spesi ini dia coba lihat dulu. Nah yang pertama dia import terlebih dahulu yang spesinya. Lalu di sini spesinya itu akan mengimport yang namanya compounding. Lalu setelah itu apabila selesai ada yang namanya variable data. Nah variable datanya ini dia mengimpun yang kata-kata ini tadi. Nah ini string-stringnya. Oke, selanjutnya nah di sini ada identitasnya 3946 seperti itu. Di sini ada yang namanya new label. Nah di sini ini glass warrior dan modif data seperti ini. Ini sesuai dengan modulnya. Nah di sini aniternya yaitu 100, outputternya yaitu chapter 5 model output. Nah model output itu yang ada di sini. Selanjutnya di sini ada fungsi load model. Nah di load model ini dia akan manggil spicy tadi di load dan akan di return si NLP-nya tadi. Selanjutnya di sini ada fungsi save model, lalu di sini akan di-create si modelnya. Lalu selanjutnya akan ditambahkanlah si ner to modelnya, dari ner ke modelnya. Nah, di sini. Selanjutnya di sini ada fungsi add label. Nah, dia akan menambahkan labelnya juga. Selanjutnya di sini train model. Di train model ini dia ada yang namanya pep expansion, yang mana ada isinya ner, tab wonder price dan juga seperti ini. Nah selanjutnya di sini ada tunggu sebentar. Nah dia akan mengeprint bagian loss dan ini. Selanjutnya di sini dia ada fungsi train modelnya entity type. Nah di sini ini random setnya itu 0. Terus kita lihat terus sampai ke bawah. Nah di sini sebentar. Nah dari perintah ini akan mengeluarkan outputan, akan di-print si lossnya ini tadi. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam fungsi yang load and test. Nah, ada load and test dan mainnya. Oke, kita langsung saja lah ya masuk ke dalam terminalnya. Kita langsung uji coba si bagian trainer spicy. Nah, sini kita coba trainer spicy. Nah, kita tunggu dulu. Nah, oke, kita enter. Kita langsung masuk ke modulnya dulu. Kita lihat kira-kira outputannya bakal jadi seperti apa. Nah, outputannya akan keluar seperti ini. Jadi seperti itulah ya. Nah, kita langsung masuk aja ke training your own model with spicy. Nah, kita langsung masuk sini aja. Oke, kita masuk ke modelnya sebentar. Nah di sini kita masuk ke yang ini ner spicy. Oke, berarti yang tadi seperti itulah. Nah ner spicy ini. Nah ini kan untuk langkah pertamanya yaitu kita lihat dulu. Langkah pertamanya di sini kita import terlebih dahulu si spicy-nya, lalu ada NLP, dia akan mengelot tadi, dia akan mengeluarkan yang seperti ini dan ada min-nya juga. Lalu si isi dari si inletnya tadi ketika kita jalankan, kita coba ner spicy. Oke, kita tunggu sampai outputnya keluar seperti yang ada di model. Nah sebentar, kita tunggu dulu sampai dia muncul. Nah sebentar dulu. Nah ini adalah outputan yang dikeluarkan oleh si ner spicy-nya yang sesuai dengan modul yang ada di sini. Yang ini 1279 kardinal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya coba kita lihat dulu. Untuk selanjutnya di sini kita cek udah sesuai. Selanjutnya di sini kita masuk ke training your udah itu tadi. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam bagian yang tunggu. Nah, ini kan output yang dikeluarkan tadi sama berarti.
Nah, di sini kita masuk discovering sentiment analysis. Nah, untuk discovering sentiment analysis ini kita masuk ke dalam ini, berarti start sentiment atau benar yang itu berarti. Nah, oke, di sini kita tutup dulu si terminalnya. Di sini untuk langkah ininya benar discovering sentiment analysis. Nah, ini tidak ada. Tunggu sebentar. Nah, benar. Nah, di sini dia akan mengeluarkan outputan yang sentence-nya itu I love you going to school gitu. Lalu di sini ada sheet-nya sentiment analysis analyzer, lalu di sininya ada fungsi get block sentimentnya, lalu dia akan ngeresult text blocknya, dan di sini ada fungsi get NLTK sentimentnya. Nah, selalu ketika kita jalankan, langsung kita jalankan saja si perintah start sentiment ini. Chapter 5 start sentiment. Nah, sebentar, maka hasilnya akan keluar. Kita lihat outputan yang ada di modul, akan keluar I love going to school gitu ya. Nah, ini hasil outputan yang dikeluarkan sama si modul tadi. Nah, selanjutnya kita di sini pakai yang sentiment for short text yang Twitter. Nah, ini yang ini kita import terlebih dahulu modul-modul yang dibutuhkan. Di sini menggunakan TensorFlow Keras Layer ini ya. Nah, di sini kita masukkan semuanya. Lalu di sini ada maximum word-nya yaitu 50.000, lalu embedding dims-nya 500, Twitter-nya itu ditujukan ke chapter 5, training bla 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 .csp. Lalu di sini English Twitter-nya yaitu chapter 5, Twitter English.csp. Lalu di sini ada fungsi evaluate yaitu ada x-test dan y-test. Lalu y-predict-nya itu y-predict-nya lebih besar dari 0,5 dan 1,0. 0.5 dan 1. Oh ya, selanjutnya di sini ada fungsi segment hashtag. Lalu di sini kita masukkan juga filter English-nya juga. Nah, di sini ada language dan Twitter-nya. Selanjutnya di sini ada fungsi clean data. Nah, dia akan menghapus kira-kira apa aja yang data yang tidak dibutuhkan. Di sini ada yang get datanya juga. Dia akan menambahkan data dan membaca. Ini ada kolomnya sentiment, ID, date, query, dan username tweet seperti itu. Selanjutnya di sini akan di-return si df-nya tadi. Nah, di sini ada fungsi yang namanya train model, dan di sini ada save tokenizer-nya, ada di chapter 6 Twitter tokenizer.pkl. Nah, selanjutnya di sini ada X dan Y-nya udah ditujukan di situ, dan epoch-nya di sini kita buat sebanyak 15, base size-nya 32, dan di sini ada fungsi min-nya seperti ini, dan dia akan mentrain modelnya. Nah, kita lihat output yang didapatkan dari si Twitter ini. Nah, dia akan mengeluarkan gambar kalau misalkan dia berhasil. Nah, jadi hasilnya dari si bagian Twitter ini, dia akan menjalani si epoch seperti yang gambar sebelumnya, yang sebelumnya tadi. Nah, dia akan mengeluarkan akurasi dan loss-nya itu berapa, dan gambar yang dihasilkan akan jadi seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke using BERT for sentiment analysis. Nah, yang bagian ini berarti. Oke. Pada bagian ini sama seperti tadi, kita import terlebih dahulu modul-modulnya, lalu ada base size-nya, lalu data size-nya yaitu 4000. English Twitter-nya itu kita ambil dari chapter 5 Twitter English.csp. Nah, yang bagian ini. Nah, selanjutnya di sini ada tokenizer-nya, dan maksimal length-nya itu 200. Nah, selanjutnya di sini dia akan menginputkan ID-nya, terus di sini encode example-nya ditujukan ke ini, maka dia akan di-return si BERT input-nya. Lalu di sini def encode datanya ada yang namanya label list, lalu di sini tweet-nya ditujukan ke tweet dan si labelnya ke sentiment. Lalu dia akan return, tunggu sebentar sampai ke ini. Nah, maka dia akan muncul ada ini, sebentar kita tutup dulu. Nah, ini trend size-nya itu 0,7 dikali size-nya, tutup dulu. Nah,
Lalu si file size-nya, test size-nya yaitu 0,15 kali size-nya. Lalu di sini ada fungsi fine tune model. Dia mengikuti learning rate-nya itu 2E-5, lalu di sini number of page-nya 1. Lalu modelnya akan di-return seperti itu. Selanjutnya di sini kita lihat ada fungsi test new example yang di-return-nya yaitu new label-nya, lalu dan load approach string modelnya. Lalu di sini ada fungsi main-nya, dimana modelnya itu ditujukan ke chapter 5 buat Twitter-nya. Nah, kita lihat kalau misalkan dia dijalankan dari si modulnya, maka outputan yang akan didapatkan seperti ini. Dia ada negatif positifnya, maka di sini ada kesimpulan dari si akurasi Markov APG-nya dan weak APG-nya gitu. Nah, mungkin untuk percobaan di chapter 5 ini udah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.